Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian semua, bertemu lagi bersama saya di channel YouTube Madrasah Viral 601. Channel itu tentang informasi pendidikan dan tutorial yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang uji homogenitas data dengan SPSS. Nah, di dunia perkuliahan kita akan menemukan data-data yang harus kita analisis untuk sebagai syarat dalam skripsi maupun tesis kita. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar ya rekan-rekan semua ya. Kita akan belajar tentang bagaimana sih melakukan uji homogenitas data dengan SPSS. Nah, namun sebelumnya, apakah rekan-rekan tahu apa itu uji homogenitas? Nah, bagi rekan-rekan yang tahu apa itu uji homogenitas, silakan ya ditulis di kolom komentar. Nah, uji homogenitas ini adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menguji apakah variasi dari dua atau lebih kelompok data berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Uji ini sering digunakan dalam analisis variasi atau ANOVA untuk memastikan bahwa asumsi dasar dari ANOVA terpenuhi, yaitu kesamaan variasi antara kelompok yang diuji. Mengapa uji homogenitas penting? Menurut Sugiono nih di tahun 2015 dalam bukunya menyebutkan bahwa uji homogenitas penting dilakukan sebelum analisis lebih lanjut. Karena jika variasi antara kelompok tidak homogen, hasil dari uji ANOVA bisa menjadi tidak valid. Dalam uji homogenitas, jika variasi antar kelompok terbukti seragam atau homogen, maka analisis lebih lanjut bisa dilakukan. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji homogenitas adalah uji Levine. Uji ini mengukur apakah variasi antar kelompok berbeda secara signifikan dengan mempertimbangkan apakah distribusi data normal atau tidak. Jika uji menunjukkan bahwa variasi antar kelompok homogen, maka asumsi ANOVA yang menyatakan variasi seragam antar kelompok dapat diterima. Secara keseluruhan, uji homogenitas memberikan dasar yang kuat bagi analisis statistik lebih lanjut. Tanpa uji ini, kesimpulan yang diambil dari data bisa menjadi bias atau tidak tepat. Oleh karena itu, uji homogenitas merupakan langkah penting dalam proses analisis data. Nah, saatnya rekan-rekan semua kita bersama-sama menguji tes homogenitas ya. Uji homogenitas untuk data dengan menggunakan SPSS. Nah, pertama kita akan bekerja dengan menggunakan SPSS. Nah, langkah pertama kita adalah buka SPSS kita. Ini saya sudah buka SPSS. Kemudian saya kebetulan juga sudah menyediakan data 75 data nilai hasil belajar siswa di kelas A dan di kelas B. Nah, langkah pertama kita adalah kita ke variable view, kemudian kita isi dulu data hasil belajar siswa, hasil belajar atau nilai siswa ya. Oke, kemudian kelas. Oke, saya nolin aja ya desimalnya. Oke, ini juga desimalnya saya kosongkan aja. Oke, nah untuk kelas ya, kita kasih label dulu kelasnya ya. Kelasnya, kenapa? Karena kelas itu terdiri dari dua, yaitu kelas A dan kelas B. Kita kasih value 1 untuk kelas A, lalu kita add, kemudian 2 kita kasih labelnya kelas B, kemudian kita add, lalu kita klik OK. Selanjutnya rekan-rekan semua kita ke data view. Nah, ada data hasil belajar, kemudian ada data kelas. Nah, kita ke data hasil belajar. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan 75 data, 37 data di kelas A dan 38 data di kelas B. Baik, saya akan coba masukkan data-datanya. Saya copy dan saya pastekan saja di sini. Kemudian saya juga kasih kode nih. Itu di kelas A kita kodekan dengan 1.
Karena itu saya copy satunya ini dari data yang sudah saya buat. Oke, kemudian saya pastekan di SPSS kita. Ini sudah saya pastekan ya kawan-kawan semua ya. Terus kita ke bawah, kita masukkan pula data nilai hasil belajar siswa di kelas B yang terdiri dari 38 siswa. Baik, saya kopikan dulu, kemudian saya pindahkan ke SPSS. Nih kita letakkan di bawahnya. Kita harus ingat bahwa untuk kelas B tadi kita kasih label 2 ya, value-nya kita kasih 2. Itu kita langsung pastekan saja di sini 2-nya. Nah, selesai untuk di data view. Langkah kita selanjutnya adalah kita pilih analyze, lalu kita pilih compare means. Karena kita menggunakan one way ANOVA, kita pakai one way ANOVA. Hasil belajar letakkan di dependent list, kemudian kelas kita letakkan di vector. Nah, kita lihat optionnya, kita centang homogen. Baik rekan-rekan hebat semua, setelah kita memasukkan semua data hasil belajar baik di kelas A dan kelas B, langkah selanjutnya adalah kita pilih analyze, kemudian compare means. Kita menggunakan one way ANOVA nih, pilih one way ANOVA. Kemudian untuk hasil belajar kita letakkan di dependent list, kemudian untuk kelas kita masukkan di vector nih, di vector. Nah, kemudian kita option, karena ingin mencari homogenitas maka kita klik homogeneity, kemudian kita pilih continue. Nah, lalu kita pilih OK. Nah, rekan-rekan semua, nah ini hasilnya ya. Nah, kita lihat hasil belajar based on mean-nya, dimana signifikannya adalah 0,841. Nah, mudah banget ya teman-teman ya menggunakan SPSS untuk pengolahan data. Nah, bagaimana dengan kesimpulan? Nah, untuk kesimpulannya, yuk cek slide saya berikut ini. Ya, kita lihat nih. Nah, ini data yang dari SPSS sudah saya pindahkan ke sini. Di mana based on mean-nya tadi adalah 0,841. Dengan persyaratan seperti ini nih, jika nilai significance lebih besar dari 0,05, maka varian dari data tersebut bernilai sama atau homogen. Sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka varian dari data tersebut tidak sama atau tidak homogen. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari hasil yang diperoleh dari data di kelas A dan kelas B dengan jumlah populasi dengan jumlah sampel sebanyak 75 orang, didapatkan bahwa nilai signifikannya adalah 0,841. Ini berarti signifikannya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data yang hasil belajar untuk siswa kelas A dan kelas B berdistribusi bernilai sama atau homogen. Nah, demikian ya rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan belajar lagi untuk tutorial berikutnya. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.